to Rizal Jamal Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all nice people seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya very nice. Alright. Hai, saya Rizal Jamal, tentunya sangat senang dan bersyukur sekali bisa bertemu dengan semua teman-teman, Bapak Ibu seluruh Indonesia, yang kemudian selalu kita berharap semoga negara kita yang kita cintai dan kita banggakan ini, mulai dari anak-anak, remaja, anak muda sampai dengan orang tua, berharap corona yang sedang menimpa negara kita ini segera hilang dan kita mendapatkan ridha dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nice people. Sekarang harus saya sampaikan ini, video ini harus saya buat karena kemudian ini membuat sedikit saya resah ketika beberapa hari sebelumnya saya menonton ILC di mana ada telekonferensi antara Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dan di studio para pemirsa yang ada di dalam studio bahkan seluruh Indonesia, kita sedang dipertontonkan bahwa luar biasa aturan dan hukum yang ada di negara kita sendiri yang buat, namun kita sendiri pula yang melanggar. Dan anehnya dan lucunya yaitu karena dipertontonkan oleh para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan. Kita tahu sebelumnya bahwa Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli beberapa pekan lalu mewacanakan agar kemudian dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, napi-napi koruptor itu ingin dibebaskan dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan. Walaupun kita tahu kemudian suara publik mengemuka dan ingin melarang dan sangat-sangat tidak setuju karena itu mencederai kita sebagai masyarakat Indonesia. Karena kita tahu bahwa koruptor, saya pikir memang sudah tidak mempunyai hati nurani atau tidak punya kemanusiaan karena mengambil hak-hak rakyat, dan itu yang menjadi tantangan dan masalah besar buat negara kita ke depan, apalagi buat kami sebagai generasi muda. Dan berlanjut dengan itu ternyata Bapak Presiden Joko Widodo sendiri yang meralatnya. Mantap ini. Saya baru suka Pak Jokowi di sini karena langsung mengangkat sendiri apa yang disampaikan oleh menterinya. Pasti Pak Jokowi itu lagi garuk-garuk kepala. But it's okay. Namun yang mencengangkan juga adalah ketika beberapa hari yang lalu di ILC Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, seperti yang saya sampaikan tadi, sebentar saya akan tampilkan videonya di mana lagi-lagi kita diperlihatkan sebuah komunikasi publik yang kurang baik, yang kurang bagus. Ya, kalau bahasa Makassarnya komunikasi yang rapa-rapa, asal-asalan, dan ini menjadi catatan buruk buat kita semua. Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau mungkin tidak sadar, tapi setelah kita teliti dan setelah kita ulang-ulang dan berbagai macam instastory, Instagram, di WhatsApp, di Twitter, dan juga di Facebook, sebenarnya Bapak Menteri Menko Polhukam Bapak Mahfud MD sudah mempertontonkan bagaimana hukum di Indonesia yang sekarang ini sedang terjadi. Sebelum saya memperlihatkan videonya, bahwa kemudian itu sangat janggal karena badai corona belum hilang, ya, kemudian badai-badai yang lain bermunculan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi, ya, kalau saya sih ketawa sih waktu mendengar ataupun melihat video. Tidak dalam konteks ini, gitu. Karena begini, saya tadi mendapat WA dari seorang yang sedang di penjara, koruptor karena korupsi. Dia gini, abang, katanya, saya ini sebenarnya 5 bulan lagi sudah akan keluar. Tetapi saya berharap bisa keluar lebih cepat. Ternyata pemerintah tidak setuju. Padahal saya ini tidak korupsi, katanya. Saya hanya diseret, ada orang dapat, lalu katanya saya ikut serta, saya dihukum. Saya kena 2 tahun dan Agustus sudah mau keluar ini, gitu. Artinya apa? Mungkin memang banyak juga orang yang harus dikasihani dari kasus korupsi. Tapi kan itu urusan lain, urusan pembuktian di pengadilan, ya. Sedangkan polisi umum kita, politik hukum kita menyatakan. Nice, amazing, wonderful, nice people, alright baby. Luar biasa, masih bersama saya di Rizal Jamal Channel, dan tadi kita sudah lihat videonya. Luar biasa, bagaimana menurut netizen, apa yang kira-kira menjanggal? Baik, saya harus membacanya supaya kemudian saya tidak salah-salah karena ini berbicara tentang hukum. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi di dalam sebuah acara ILC sedang menggambarkan bagaimana kondisi hukum kita sebenarnya. Ya, kalau saya melihat, kenapa sampai itu disampaikan Pak Menteri? Waduh, ini yang kemudian bisa sulit membahasakannya. Karena sebenarnya dia sedang melanggar Permenkumham nomor 6 tahun 2013 pasal 4 huruf J.
yang menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pagar dan sejenisnya. Nah, apa yang menarik di sini karena Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang terhormat itu menerima WA dari napi koruptor dari dalam lapas. Berarti bisa ya dibolehkan ternyata orang WhatsApp-an dengan, apalagi ini Pak Menteri, berarti ini kira-kira jaringannya artinya mungkin sudah berbuta, bahkan mungkin sudah akrab. Ops, hati-hati. Hati-hati. Tapi kemudian setelah saya ulang-ulang videonya dan mencocokkan dengan Permenkumham nomor 6 tahun 2013 pasal 4 huruf J, maka kemudian ada 4 kesalahan yang paling tidak dilakukan oleh Bapak Menteri. Ya, tentu ini adalah representasi daripada pemerintahan hari ini. Dan mudah-mudahan Bapak Joko Widodo yang terhormat, bosku, presiden gue, andalan gue tuh, agar supaya kemudian bisa menegur lah. Karena kenapa? Sekali lagi semuanya kita konsentrasi untuk bagaimana membasmi virus corona ini, memutus mata rantainya, dan kemudian menghargai para pejuang-pejuang tenaga medis kita yang sedang berjuang di rumah sakit. Oke, langsung saja, paling tidak ada 4 kesalahan. Yang pertama, koruptornya megang HP. Nah, ini yang kemudian sangat-sangat keliru. Sudah ada peraturan yang kemudian kita tahu juga bahwa ini ya seperti disampaikan oleh Najwa Shihab juga sebelumnya, di sana bahkan orang ada kamar tahanan yang bisa pakai AC, bawa TV LED yang wow luar biasa, fasilitas yang mewah. Dan mudah-mudahan ini tidak tidak berlanjut terus, karena kalau ini terus berlanjut kemudian apa gunanya anak-anak mahasiswa fakultas hukum atau orang-orang yang menggeluti hukum, apa gunanya dia belajar? Kalau begitu nggak usah sekolah, karena kemudian semua orientasinya adalah money oriented, dan ini sangat ganjal sekali ya. Kesalahan pertama itu karena koruptornya megang HP, itu sudah salah. Yang kesalahan kedua karena koruptornya me-WA Bapak Menteri, apalagi yang di-WA adalah seorang menteri koordinator, yaitu Menko Polhukam. Wow, ini adalah tentunya orang yang sangat dipercaya oleh Bapak Presiden. Itu kesalahan yang kedua. Yang kesalahan pertama tadi adalah karena napi koruptornya pegang HP. Yang kedua, dia WA menteri, itu sudah kesalahan sekali. Yang ketiga, ya napi koruptor mengaku nggak korupsi. Tadi ada kan di video bahwa dia tidak mengaku korupsi, hanya sekedar ini sekedar ini, dan itu diiyakan dan itu direspon oleh Bapak Menko Polhukam. Itu kesalahan yang ketiga. Dan kesalahan yang keempat adalah karena menterinya meladeni napi koruptornya. Aduh, apa yang merasukimu? But it's okay. Ini kemudian sudah menjadi konsumsi publik, dan apa yang kemudian kita alami atau apa yang kita lihat semoga segera diralat, atau paling tidak ini menjadi pelajaran buat Bapak Menteri dan seluruh jajaran di Kabinet Indonesia Maju. Oke, demikian apa yang saya bisa dapat sampaikan, yang saya rilis, yang kemudian karena tentu video ini saya selalu berangkat dari 4 faktor, 4 poin, yaitu P3K. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah perasaan, dan keempat adalah keresahan. Itu yang kemudian harus kemudian selalu kita sampaikan. Terima kasih banyak seluruh Nes People. Mari bersama-sama kita membangun channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe buat teman-teman yang baru bergabung, dan buat teman-teman yang masih penasaran juga, Anda bisa buka beberapa list-list video yang mungkin kemudian ada informasi-informasi yang cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan dinonton, silakan di komen, di like, dan di share. Apabila kemudian ada kekurangan, silakan di komen. Insya Allah semua komen-komen berusaha akan saya jawab. Terima kasih seluruh Nes People. Jangan lupa berkarya hari ini. Alright, bye-bye, nice.